Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya dengan Selvi Ananda Putri dengan NIM 1 411231127. Saya Vina Faizatul Rafi'ah dengan NIM 411231202. Saya Regita Andini dengan NIM 411231125. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Studi Kasus Sistem Perpustakaan Digital Mata Kuliah Analisis dan Pengembangan Perangkat. Sebagai pembuka, izinkan saya menyampaikan sedikit latar belakang. Perpustakaan merupakan sarana penting dalam pendidikan, namun masih banyak yang menggunakan sistem manual. Hal ini menimbulkan masalah seperti pencarian buku yang lambat, kesalahan pencatatan, dan keterbatasan layanan. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian dan perancangan sistem perpustakaan digital yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi layanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan utama. Pertama, dari sisi landasan teori. Perpustakaan digital adalah sistem pengelolaan koleksi berbasis elektronik yang dapat diakses dengan cepat dan tanpa batasan ruang serta waktu. Metode pengembangan yang digunakan adalah waterfall dengan tahapan analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Kami juga menggunakan alat bantu seperti Rich Picture, UML, dan IRD untuk memodelkan sistem. Kemudian, dari hasil analisis kebutuhan, anggota dapat melakukan registrasi, login, mencari koleksi, meminjam, serta melihat status peminjaman. Admin dapat mengelola data anggota, koleksi buku, transaksi, serta membuat laporan. Sistem harus mampu menyediakan antarmuka yang mudah digunakan, aman, dan akurat. Adapun fungsi utama sistem meliputi manajemen anggota, manajemen koleksi buku, peminjaman dan pengembangan dengan perhitungan denda otomatis, katalog online, laporan dan statistik perpustakaan. Dengan fitur-fitur ini diharapkan sistem mampu menjawab permasalahan pada perpustakaan manual. Berikut adalah diagram. Penjelasannya akan disampaikan oleh masing-masing anggota. Oke, kemudian pada bagian ini saya akan menjelaskan picture. Picture digunakan untuk memberikan gambaran umum sistem perpustakaan digital. Di sini terlihat ada dua aktor utama, yaitu anggota dan admin atau pustakawan. Anggota dapat melakukan pencarian buku, peminjaman, dan pengembalian. Admin atau pustakawan bertugas mengelola data buku, data anggota, serta transaksi. Semua aktivitas tersebut tersimpan dalam database koleksi dan anggota. Dari database, inilah sistem menghasilkan beberapa fitur penting, yaitu katalog atau OPEC, laporan statistika, dan notifikasi pengingat peminjaman. Jadi, Picture ini membantu memahami alur besar interaksi antara pengguna, admin, dan sistem perpustakaan digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagram. Diagram ini menggambarkan hubungan antara faktor dengan fungsi-fungsi dalam sistem. Ada dua faktor utama, yaitu member dan admin. Member dapat melakukan registrasi, login, mencari buku, meminjam, dan mengembangkan buku. Kita melihat status peminjaman. Admin dapat melakukan login, mengelola anggota, mengelola transaksi, dan membuat laporan. Dengan use case ini, kita bisa melihat secara jelas fungsi apa saja yang tersedia di dalam sistem serta siapa saja yang berhak mengaksesnya.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan setiap pengguna dapat terakomodasi dalam sistem perpustakaan digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan activity diagram dan entity relationship diagram atau ERD. Pertama, activity diagram. Diagram ini menjelaskan alur proses peminjaman buku. Dimulai dari anggota yang login ke sistem, kemudian memilih buku di katalog, sistem akan memvalidasi ketersediaan buku. Jika buku tidak tersedia, sistem akan menampilkan pesan buku tidak tersedia. Jika buku tersedia, admin akan mencatat data peminjaman dan sistem memperbarui status menjadi dipinjam. Terakhir, sistem menampilkan bukti peminjaman kepada anggota. Kedua, ERD. Diagram ini menunjukkan rancangan basis data sistem perpustakaan digital. Terdapat 4 entitas utama: anggota, buku, admin, peminjaman. Entitas anggota menyimpan data pengguna seperti ID, nama, username, dan password. Entitas buku menyimpan data koleksi seperti judul, pengarang, dan status. Entitas admin menyimpan informasi pengelola sistem. Entitas peminjaman berfungsi mencatat transaksi yang berhubungan langsung dengan entitas anggota, buku, dan admin. Dengan ERD ini kita dapat melihat kehubungan antar data dan memastikan struktur database sesuai kebutuhan sistem. Terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dan penutup. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem perpustakaan digital jauh lebih efektif dibanding sistem manual. Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan kualitas layanan bagi pengguna maupun pengelola. Adapun saran pengembangan ke depan yaitu menambahkan fitur lanjutan seperti walking buku, dan integrasi e-book. Meningkatkan keamanan data dengan enkripsi dan autentikasi berlapis. Mengembangkan aplikasi mobile agar layanan perpustakaan lebih fleksibel. Melakukan evaluasi rutin untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.